وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Adab yang sangat agung, ini sangat ingin sampaikan pada malam hari ini tentang kalau orang ditanya tentang masalah agama tidak tahu maka segeralah mengucapkan Allahu a'lam. Selamatkan dirimu dengan mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Jangan coba-coba cari masalah. Kalau tidak tahu langsung selamat Allahu a'lam. Ustaz kok tidak tahu ya? Terus kalau saya harus tahu. Tidak semua masalah saya harus apa? Harus tahu. Kalau tidak tahu jangan ente. Sebagian orang mengatakan saya pikirkan kasihan. Dan ini benar kita alami sebagai ustaz. Ada orang tanya, saya kasihan sama dia. Tapi saya tidak tahu jawabannya. Akhirnya saya nekat berfatwa menyelamatkan dia, menjerumuskan saya dalam neraka jahanam. Ya jangan. Bilang saya tidak tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kasihan sama dia tapi tidak kasihan sama ente sendiri. Ya. Jadi kalau tidak tahu jangan sok tahu. Karena orang itu ya, hobi komentar, hobi apa? Hobi kayak sok tahu masalah agama. Saya sampaikan asal-asal dari Imam Malik biar kita sama-sama renungkan, apalagi saya sebagai ustaz. Ibnul Qasim dalam kitab Ad-Dibaj Al-Mudhhab fi Ma'rifati A'yan Ulama'il Madhhab karangan Ibnu Farhun Al-Maliki, dia menyebutkan perkataan Ibnul Qasim, muridnya Imam Malik. Dia berkata, aku mendengar Imam Malik berkata, inni la ufakkiru fi mas'alatin mundhu bid'i asyrata sanah famattafaqa li fiha ra'yun ilal an. Ada satu permasalahan agama, sejak belasan tahun saya pikirkan, saya tidak temukan jawabannya sampai sekarang. Jadi tidak asal nyemprol ngomong. Satu masalah tidak bisa jawab, dia pikir sampai belasan tahun, sampai sekarang saya belum dapat apa? Jawabannya. Bagaimana takwanya Imam Malik? Al-Haytham bin Jamil pernah berkata, syahidtu Malikan su'ila an thamanina wa arba'ina mas'alah faqala fi ithnaini wa thalathin minha la adri. Imam Malik pernah ditanya 48 permasalahan agama. Dia menjawab di antaranya 32 permasalahan. Jadi 48 dia jawab cuma berapa itu? 48 kurang 32 berapa? Berapa? Cepat berapa? 16. Hanya dia jawab 16 pertanyaan. Sisanya 32 dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, bukan Imam Lombok. Imam Darul Hijrah, imam kota Madinah. Ya akhi, semua orang tidak ada yang berani berfatwa ada Imam Malik. Tidak ada yang berani berfatwa. Kalau sekarang ini berfatwa, ustaz ini berfatwa berani, saya juga bisa berfatwa, emang dia aja bisa berfatwa. Akhirnya lomba-lombain fatwa. Imam Malik kalau sudah ada Imam Malik, enggak ada yang berani apa? Berfatwa. Itu pun dia mengatakan 32 permasalahan, cuma dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Bahkan dalam riwayat Imam Malik pernah ditanya 22 pertanyaan, dia hanya bisa jawab 2. Bayangkan, 22 cuma bisa jawab apa? 2. Beliau juga pernah ditanya 20 lebih pertanyaan, hanya bisa jawab 1. Pernah juga beliau ditanya 100 pertanyaan, beliau hanya jawab 5 atau 10. Bayangkan, 100 pertanyaan cuma jawab berapa? 5 atau 10. 90? La adri, saya tidak tahu. Suatu hari Imam Malik ditanya satu permasalahan. Beliau menjawab, la adri, saya tidak tahu. Dan orang yang bertanya ini punya kedudukan. Kemudian penanya berkata, innaha mas'alatun khafifatun sahlatun, wahai Imam Malik. Ini masalah sepele, kenapa kau tidak tahu? Kata Imam Malik, laisa fil ilmi syai'un khafif. Tidak ada dalam masalah ilmu yang ringan, tidak ada. Ama sami'ta qala Allah Ta'ala inna sanulki 'alaika qawlan thaqila. Tidakkah kau mendengar firman Allah, sungguh kami akan menurunkan kepada engkau perkataan yang berat. Seluruh masalah agama adalah perkara yang berat karena itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan dan kita tidak boleh salah dalam apa? Menyampaikan. Tidak ada yang ringan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Imam Malik ditanya, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Maka ada yang nyeletuk. Kalau kau tidak tahu Imam Malik, terus siapa yang tahu? Kita Imam Malik mengatakan, celaka kalian, siapa saya? Apakah saya harus tahu? Lalu beliau berkata, wa inna ma ahlakan nasa al-ujubu wa talabur ri'asah. Sungguh yang binasakan manusia adalah ujub. Ujub apa? Sehingga mudah berfatwa. Orang kalau pede dengan dirinya, mudah untuk berfatwa. Ya, kita menghadiri majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Sering dia mengatakan la adri. Wallahu alam. Sering sekali kita dengar. Padahal saya dengar kadang-kadang saya tahu jawabannya. Tahu-tahu Syekh Abdul Muhsin mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu. Berarti saya bahlul. Syekh Abdul Muhsin aja bilang saya tidak tahu. Ada keraguan sedikit, beliau bilang tidak tahu. Kita kadang-kadang timpa ujub dan macam-macamnya, ragu-ragu sedikit nekat jawab. Harusnya kalau ente ragu sedikit bilang la adri, selamat sudah. Selamatkan diri ente, nanti cek di rumah belakangan. Enggak usah lagi gaya mengatakan waduh ini
masalah harus di murajaah lagi. Padahal belum baca sebelumnya. Belum pernah baca tapi gayanya ini harus mulai murajaah. Wah. Ada khilaf cuma saya belum rojihkan ya. Padahal belum pernah baca khilaf tersebut, cuma dengar-dengar orang. Mengesankan kayaknya dia mutolaahnya banyak dan macam-macam. Ini perkataan-perkataan riya. Kemudian masalah berikutnya, kalau kita ada suatu masalah ditanya tentang masalah agama, bolehkah kita menjawab Allah wa rasuluhu a'lam? Kalau tatkala Nabi masih hidup, sepakat ulama boleh. Allah wa rasuluhu a'lam. Tetapi kalau Rasulullah SAW sudah meninggal, misalnya saya ditanya, Ustaz Firanda, apa hukumnya ini? Bolehkah saya jawab Allah wa a'lam wa rasuluhu a'lam, atau saya cukup mengatakan Allah wa a'lam? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan secara logika harusnya boleh. Karena seluruh masalah agama pasti melalui Rasulullah SAW. Tidak mungkin meskipun sampai hari kiamat nggak boleh ditambah-tambah. Ya, lebih ya Rasulullah SAW tidak tahu. Tapi kalau selain yang agama yang murni tidak mungkin melebihi apa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Seluruh kaidah-kaidah yang timbul semuanya bersumber dari Rasulullah SAW. Maka boleh kita mengatakan meskipun zaman sekarang Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini pendapat lahu wajhun minan nazar. Ada dalilnya. Tetapi kata sebagian ulama kalau kita melihat praktek para salaf setelah Rasulullah SAW meninggal, kalau mereka ditanya tentang masalah agama, mereka cukup mengatakan Allahu a'lam dan lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Jadi kita cukup mengatakan Allahu a'lam. Adapun masalah dunia, enggak boleh kita bilang Allahu wa rasuluhu a'lam, enggak boleh. Karena Rasulullah SAW tidak tahu masalah dunia secara detail. Sampai Rasulullah SAW pernah salah tentang masalah korma. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang masalah agama, masalah dunia kalian.